Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Hamidah Cahyaning Tias, Jasmine Vela Zulda Amanda, Maura Putri Anjali, dan Tangku Syakilah alias Sabita. Kali ini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis harapan pelanggan. Yang pertama ada pengertian harapan pelanggan. Menurut Alson dan Dover di dalam Fendi Ciptono tahun 1996, harapan pelanggan merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli satu produk yang dijadikan standar atau acuan menilai kinerja produk tersebut. Sedangkan menurut Zeitmal tahun 1993, harapan pelanggan adalah perkiraan atau keyakinan pelanggan mengenai apa yang akan diterimanya. Jadi dapat disimpulkan, harapan pelanggan merupakan sebuah kumpulan pemikiran, keinginan, dan antisipasi yang mungkin ada dalam pikiran pelanggan selama dan setelah melakukan pembelian produk atau layanan dari bisnis atau merek. Di era saat ini, pelanggan membutuhkan pelayanan yang baik dan dasar untuk memberikan kepuasan. Mereka ingin perusahaan paham dengan apa keinginan mereka. Pelanggan banyak menginginkan inovasi baru dari produk yang dihasilkan. Kebanyakan, pelanggan butuh jaminan perlindungan data. Selanjutnya ada tujuan atau alasan memenuhi harapan pelanggan. Mengapa kita harus memenuhi harapan pelanggan? Yang pertama, mendapatkan pelanggan berulang. Membantu bisnis dalam mengubah pelanggan yang baru menjadi pelanggan yang setia atau loyal dengan menawarkan layanan yang dipersonalisasi untuk memenuhi harapan pelanggan, maka dapat membantu bisnis dalam mendapatkan pelanggan tetap. Lalu yang kedua ada menonjol dari kompetisi. Memenuhi harapan tingkat layanan melalui layanan dukungan yang sangat baik selama perjalanan pelanggan dan memastikan pengalaman yang konsisten bahkan setelah pembelian adalah salah satu alasan utama di balik mendapatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, pemasaran dari mulut ke mulut. Memenuhi harapan pelanggan akan menyebarluaskan nama bisnis dengan peningkatan pelanggan setia yang selanjutnya akan membawa pelanggan lainnya untuk datang dan menggunakan layanan maupun produk kita. Lalu ada jenis-jenis harapan pelanggan. Ada 5 jenis harapan pelanggan. Yang pertama yaitu ekspektasi eksplisit. Apa sih ekspektasi eksplisit itu? Ekspektasi eksplisit adalah target spesifik yang dicari oleh audiens ketika mereka mencari jenis produk atau layanan yang ditawarkan. Lalu yang kedua ada ekspektasi implisit. Harapan ini terkait dengan taruhan meja atau penawaran minuman yang mungkin diharapkan pelanggan dari bisnis apapun di ceruk pasar Anda. Harapan seperti itu umumnya didasarkan pada tren dan pengalaman pasar kontemporer yang ditawarkan oleh pesaing. Lalu yang ketiga, ada harapan interpersonal. Harapan seperti itu berbicara tentang apa yang ingin diterima oleh pelanggan saat berinteraksi dengan layanan atau tim dukungan. Ini mencakup pengalaman layanan yang diharapkan oleh pelanggan. Lalu yang keempat, ada ekspektasi digital. Ini adalah harapan yang dimiliki pelanggan dari portal online dan platform bisnis, contohnya seperti Shopee atau Tokopedia. Harapan pelanggan seperti itu berkisar pada pengalaman pengguna yang mudah dipersonalisasi di berbagai saluran di website. Pelanggan juga menginginkan privasi dan keamanan data saat melalui saluran digital. Lalu yang kelima, ada ekspektasi kinerja dinamis. Pelanggan juga memiliki ekspektasi kinerja yang dinamis dari bisnis atau merek. Harapan seperti itu berbicara tentang bagaimana suatu produk atau layanan diharapkan berubah atau dimodifikasi dengan perubahan waktu. Dasar harapan pelanggan yang menjamin kepuasan pelanggan. Ketika bisnis tahu apa yang diharapkan pelanggan atau target mereka, mereka menjadi proaktif dalam menawarkan layanan pelanggan yang sangat baik untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Beberapa harapan dasar pelanggan itu ada 7. Yang pertama itu
Produk dan layanan pelanggan harus cepat. Konsumen selalu mengharapkan pelayanan yang cepat ketika mereka memesan suatu produk. Mereka mengharapkan pengiriman produk menjadi cepat. Jika mereka menghadapi masalah dengan produk, mereka ingin diselesaikan. Oleh karena itu, perusahaan harus segera mungkin menyelesaikannya. Lalu perusahaan harus memperhatikan hal-hal tersebut. Yang pertama, kita harus cepat merespon pelanggan. Lalu yang kedua, situs web resmi harus responsif. Yang ketiga, izinkan pelanggan mendapatkan pembayaran yang aman. Lalu yang keempat, memberikan solusi yang cepat dan efektif. Lalu daftar harapan pelanggan yang kedua adalah data rinci dengan layanan mandiri. Pelanggan menunggu jawaban cepat dari portal swalayan. Perusahaan itu juga harus fokus pada penyediaan solusi untuk pertanyaan yang sering diajukan oleh pelanggan. Itu harus berisi data yang akurat dan bagian pertanyaan dan jawaban yang sering dikeluarkan. Lalu yang ketiga ada pengalaman pelanggan yang positif oleh agen layanan pelanggan. Pelanggan secara positif meninjau merek dan perusahaan berdasarkan pengalaman pelanggan itu sendiri. Hal-hal yang biasanya diharapkan pelanggan dari pengalaman adalah yang pertama, perusahaan harus memahami mereka. Lalu yang kedua, masalah yang biasa dihadapi tidak boleh terulang. Lalu yang keempat, pengalaman saluran digital sederhana yang menawarkan persis apa yang diharapkan semua pelanggan Anda. Pelanggan ingin situs web merek mudah diakses. Itu harus memiliki informasi yang diperlukan oleh para pelanggan untuk memutuskan produk mana yang mereka akan beli. Perusahaan harus memastikan bahwa aplikasi mereka jauh lebih baik dan efektif daripada merek lain. Saat ini hampir setiap merek memiliki situs web dan aplikasi yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk memesan dengan mudah. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa website dan aplikasi digital mereka tidak rumit untuk digunakan. Ini harus meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu yang kelima, ada pelanggan membutuhkan pengalaman yang dipersonalisasi. Pelanggan ingin staf perusahaan tidak memperlakukan mereka seperti angka. Itu bisa terjadi ketika karyawan perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dengan menyebut nama mereka. Lalu yang keenam, pelanggan menuntut layanan pelanggan yang hebat. Pelanggan ingin memahami apakah perusahaan peduli dengan mereka atau tidak. Perusahaan dapat memastikan pelanggan bahwa mereka peduli dengan memberikan dukungan pelanggan berkualitas yang tinggi. Lalu yang terakhir, produk atau layanan inovatif. Pelanggan mengharapkan produk mereka dimodifikasi dalam beberapa saat. Mereka suka melihat peningkatan. Pilihan pelanggan berubah tepat waktu. Harus dipertimbangkan bahwa pelanggan mendapatkan apa yang mereka butuhkan sekarang dan bukan apa yang mereka harapkan setahun yang lalu. Selanjutnya ada 10 harapan layanan pelanggan. Yang pertama, pelanggan membutuhkan perusahaan untuk memahami apa yang mereka butuhkan. Jadi pastikan perusahaan Anda mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan tahu bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, pelanggan memerlukan berbagai alternatif untuk menghubungi perusahaan. Jadi diharapkan perusahaan memiliki berbagai saluran komunikasi sehingga pelanggan dapat memilih saluran mana yang mereka sukai. Yang ketiga, pelanggan ingin perusahaan membalas secara instan. Jadi penting bagi perusahaan untuk memberikan respon yang cepat kepada pelanggan mereka. Yang keempat, pelanggan membutuhkan pengalaman klien yang berkualitas. Membina hubungan baik dengan pelanggan akan meningkatkan kemungkinan untuk melampaui tuntutan mereka, sehingga mengubah mereka menjadi pelanggan setiap perusahaan Anda. Yang kelima, pelanggan membutuhkan perusahaan untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi diharapkan perusahaan memberikan solusi yang efektif untuk masalah yang mereka hadapi. Yang keenam, pelanggan ingin perusahaan mendengarnya. Pelanggan membutuhkan perusahaan untuk membaca ulasan mereka dan mengupgrade sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketujuh, perusahaan harus proaktif.
Pelanggan senang terlibat dengan perusahaan yang proaktif. Mereka mengharapkan perusahaan Anda untuk meningkatkan rencana komunikasi dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan umpan balik yang jujur. Yang kedelapan, pelanggan menyukai pengalaman dan kejutan yang dipersonalisasi. Perusahaan harus berupaya menyediakan produk dan layanan pelanggan yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh pelanggan, yang pastinya membuat pelanggan suka. Yang kesembilan, pelanggan ingin menghemat waktu dengan biaya berapapun, karena pelanggan ingin pengalaman mereka cepat dan efisien. Yang ke-10, pelanggan membutuhkan perusahaan untuk memberi mereka solusi yang logis, karena pelanggan benci kepada perusahaan yang sama sekali tidak memberikan solusi apapun. Mereka mengharapkan perusahaan untuk konsisten dan dalam menangani masalah mereka. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi harapan pelanggan. Yang pertama, pengalaman pelanggan sebelumnya. Pengalaman yang dimiliki pelanggan sebelumnya menjadi sangat penting. Jika pelanggan sangat puas dengan layanan yang diberikan sebelumnya, maka pelanggan akan selalu mengharapkan yang lebih. Jadi, penting bagi perusahaan untuk mampu memenuhi harapan pelanggan yang semakin tinggi. Yang kedua, interaksi pelanggan dan keterlibatan pelanggan. Cara perusahaan Anda berinteraksi dan terlibat dengan pelanggan akan membuat pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan, sehingga mereka akan kembali dan bisa saja menjadi pelanggan setia dan merekomendasikan perusahaan Anda kepada orang lain. Yang ketiga, umpan balik pelanggan. Pelanggan berharap masukan mereka dipertimbangkan. Mereka ingin perusahaan mengupgrade sesuai dengan masukan mereka. Jadi penting bagi perusahaan untuk bisa menerima kritik ataupun saran yang diberikan pelanggan demi untuk keberlangsungan perusahaan mereka. Selanjutnya adalah perbedaan harapan dan keinginan pelanggan. Spreng, McKinsey, dan Olszewski mengemukakan tentang kepuasan pelanggan bukan hanya berhubungan dengan harapan, tapi juga pada keinginan. Kedua komponen tersebut memiliki unsur penentu terhadap besaran tingkatan kepuasan. Harapan merupakan kepercayaan atau keyakinan tentang kemungkinan produk tersebut berhubungan dengan atribut nyata, benefit, atau hasil. Harapan memiliki orientasi pada masa depan atau jangka panjang dan bersifat secara relatif dapat dikendalikan. Harapan lebih mudah dikendalikan dan dipengaruhi oleh keadaan atau situasi dan kondisi. Sedangkan keinginan merupakan evaluasi dari besarnya kemampuan, atribut, benefit, atau outcomes lead untuk dicapai dari nilai-nilai atau value yang dimiliki pelanggan. Keinginan lebih bersifat mendesak, relatif lebih pasti, dan stabil keberadaannya. Westbrook dan Raleigh mendefinisikan keinginan sebagai level dari atribut dan benefit yang dipercayai oleh pelanggan atau konsumen akan memberikan atau memiliki hubungan dengan higher level value. Jika penjual membesar-besarkan manfaat produk, konsumen akan mengalami harapan yang tidak tercapai atau discomfort expectation yang menyebabkan ketidakpuasan. Semakin besar jarak antara harapan dan hasil yang dirasakan, semakin besar ketidakpuasan konsumen. Berhubungan dengan hal tersebut, bahwa penjual harus membuat klaim produk secara jujur, mencerminkan daya guna produk yang mungkin sehingga pembeli puas. Selanjutnya ada tipe harapan pelanggan. Pelanggan dalam menetapkan harapannya tidak dihadapi dengan kebutaan, artinya ia menetapkan berdasarkan atas apa yang semestinya. Dalam pengertian masih batas kewajaran, ada beberapa tipe tentang harapan pelanggan. Rohit Ramaswamy membedakan menjadi 3. Yang pertama ada comparative expectation, adalah tingkat harapan yang dibentuk pada konsumen atau pelanggan pada produk atau pelayanan yang bersangkutan akibat dari proses pengalaman-pengalaman dari pesaing perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua ada normative expectation, adalah tingkat harapan pelanggan terhadap pelayanan akibat dari pengetahuan pelanggan mengenai keberadaan perusahaan yang bersangkutan.
Seseorang pelanggan tidak akan terlalu banyak berani terhadap untuk mendapatkan sesuatu kenyamanan ber-AC jika berbelanja pada warung di dekat rumahnya, mengingat sejauh pengetahuannya memang warung tersebut tidak ber-AC. Yang ketiga, ada value based expectation, adalah tingkat harapan pelanggan terhadap pelayanan yang dibentuk oleh harga. Performance ini dari harapan dapat dipertahankan sesuai dengan besarnya harga. Jika suatu barang harganya lebih mahal dari rata-rata yang ada, maka terbentuk harapan yang lebih tinggi pada barang tersebut pada kemampuan kinerjanya untuk lebih baik. Sebaliknya, jika harga barang rendah, mungkin jika produk setelah dikonsumsi kinerjanya kurang dapat diterima. Mungkin ada batas-batas toleransi yang melahirkan sikap tidak terlalu mengecewakan sehubungan dengan harga yang murah. Pelanggan mungkin dapat memaklumi dan menerimanya. Kesimpulannya adalah jelas bahwa kecenderungan perilaku, pola pembelian, dan minat pelanggan terus berubah, dan dengan demikian harapan mereka bervariasi. Oleh karena itu, bisnis perlu memahami audiens mereka dan menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi dan melampaui harapan mereka. Gunakan kiat-kiat yang disebutkan di atas untuk memenuhi harapan pelanggan agar menonjol dalam persaingan di industri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.